искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Soekarno. Desember 1949, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Muhammad Hatta menerima telegram dari Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vinhinsky. Bunyinya adalah, atas nama pemerintah Uni Soviet, saya dengan hormat menginformasikan kepada Anda sejenak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Pemerintah Uni Soviet memutuskan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan akan membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pada 3 Februari 1950, Hatta memberi balasan kepada pemerintah Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerima keputusan pengakuan dari Uni Soviet dengan merencanakan hubungan diplomatik dengan negara yang wilayah mencakup Asia dan Eropa tersebut. Saling balas telegram itu merupakan bukti hubungan diplomatik kedua negara secara resmi. Namun jika dilihat ke belakang, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet sebenarnya telah dirintis sejak 1947. Melalui seorang tokoh muda komunis bernama Suripno, Indonesia telah lama mengincar pengakuan politik negara adidaya ini. Meski hubungan yang dijalani saat ini tidak mendapat pengakuan resmi pemerintah, bahkan terkesan ditutupi dari pemberitaan di dalam negeri. Pertengahan 1947, Suripno meninggalkan Indonesia untuk menghadiri kegiatan Kongres Pemuda Sedunia, yaitu World Federation of Democratic Youth atau WFDE. Selamat Muljana dalam kesadaran nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan menyebut jika Suripno mulai menetap di Praha begitu Kongres selesai. Ia ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri Agus Salim sebagai wakil Indonesia di Eropa Timur. Ia diberi wewenang menjalin hubungan dengan pemerintahan Uni Soviet. Sementara menurut berita Pelita Rakyat terbit tanggal 3 Juni 1948, mandat yang dibawa Suripno di Uni Soviet datang dari Soekarno. Presiden menunjuknya sebagai wakil resmi Indonesia. NJF Janstra, Direktur Surat Kabar The Free Press di Surabaya, pernah menemukan sepucuk surat bukti mandat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet di kediaman Suripno di Yogyakarta. Ditemukan surat jalan lengkap dengan stempelnya buat perjalanan Suripno dan sepucuk surat yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, di mana diberikan kewajiban kepada Suripno untuk mengadakan hubungan persahabatan dengan negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Ditemukan juga sepucuk surat balasan dari Rusia yang ditulis dalam bahasa Rues, yaitu tulisan Pelita Rakyat 30 Desember 1948. Rupanya di dalam negeri hubungan dengan Uni Soviet itu harus dirahasiakan oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Hal itu dilakukan agar hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat tetap terjaga baik. Mengingat pada tahun 1947 sampai 1948 sedang berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh pihak Amerika Serikat. Selaku ketua delegasi, Amir Syarifuddin segan melukai pihak Amerika yang memimpin perundingan. Lagi pula, delegasi Republik Indonesia mengharapkan bantuan pihak Amerika dalam menghadapi delegasi Belanda. Oleh karena itu, hubungan Uni Soviet dengan Indonesia tersebut tidak diumumkan. Tidak hanya masa Amir Syarifuddin, pada periode Kabinet Hatta pun hubungan Uni Soviet dengan Indonesia tetap dirahasiakan. Hatta pun segan dengan Amerika. Ia tidak ingin keputusan mengumumkan secara terang-terangan hubungan mereka dengan Uni Soviet malah menjadi bumerang bagi usaha di dalam negeri. Apalagi hubungan dengan Soviet masih belum tentu arahnya. Namun melalui Suripno, kata Muljana, usaha diplomatik dengan Uni Soviet akhirnya menjadi jelas. Pemerintah Indonesia sepakat membuka hubungan konsuler pada awal tahun 1948. Diberitakan harian Pelita Rakyat terbit
tanggal 28 Mei 1948. Kesepakatan kedua negara baru benar terjadi pada 19 Mei 1948. Siaran resmi stasiun radio Moskow menyebut jika penandatanganan perjanjian hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet telah selesai. Pemberitahuan itu mengejutkan kabinet Hatta. Supripno akhirnya dipanggil pulang dari Praha untuk memberi keterangan terkait kesepakatan tersebut. Supripno tiba di Yogyakarta pada 11 Agustus 1948. Setelah memberikan keterangan kepada Menteri Luar Negeri, Suripno didampingi sekretarisnya Suparto menghadap Soekarno. Rupanya si sekretaris adalah Musso, salah satu tokoh PKI yang mengasingkan diri ke Moskow pada 1926. Yang menggunakan nama Suparto demi memelihara keamanannya selama di Indonesia. Setelah pertemuan dengan Soekarno, Suripno dan Musso memberikan ceramah di Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Keduanya menceritakan perjalanan hidupnya di Eropa. Tidak lupa mereka memuji-muji Uni Soviet yang dirasa memfasilitasi keduanya dengan baik. Dalam kesepakatan tersebut, Musso mengakui dirinya berandil besar dalam melancarkan proses pengakuan Uni Soviet kepada Indonesia. Pengakuan itu sangat penting karena Uni Soviet adalah satu-satunya negara yang ditakuti Amerika Serikat, ucap Musso. Demikianlah hubungan ini Uni Soviet dan Indonesia yang sekuat tenaga dirahasiakan kabinet Amir Syarifuddin dan kabinet Hatta. Begitu saja dibocorkan Suripno dan Musso. Dalam waktu singkat, rahasia itu menjadi konsumsi publik. Pihak oposisi yang banyak beraliran kiri tidak membiarkan begitu saja kesempatan tersebut. Melalui pers mereka, berbagai tuduhan terhadap pemerintah dilayangkan. Hatta diangkat antek Amerika Serikat. Ia juga dituduh tidak konsisten memberantas imperialisme. Pres Belanda tidak ketinggalan menyebut Indonesia telah terpengaruh komunisme. Pada tanggal 22 Agustus 1948, Musso berbincang di alun-alun Yogyakarta. Kegiatan itu dihadiri oleh ribuan masyarakat dan beberapa mahasiswa Uni Soviet. Musso kembali menyebut Uni Soviet sebagai pihak yang berjasa. Ia menyudutkan pemerintah Hatta dengan menyebut pilihannya dalam menjalankan perundingan Rifaile adalah kesalahan. Intinya, Musso membakar hati rakyat dan mengorbankan antipati terhadap kabinet Hatta, tulis Muljana. Akibat kebocoran informasi terkait hubungan Uni Soviet dengan Indonesia dari mulut Supripno dan Musso, tuntutan pelaksanaan persetujuan keduanya semakin gencar di masyarakat. Banyak yang mengajurkan, terutama dari golongan kiri, agar Indonesia memihak blok Uni Soviet dalam menghadapi Belanda. Dan menanggapi hal tersebut, Menlu Agus Salim dalam sidang KNIP menegaskan jika pemerintah tidak menutup pengakuan dari pihak manapun, pemerintah juga tidak berencana membatalkan persetujuan yang telah disepakati. Mereka hanya perlu menimbang pilihan terbaik demi kepentingan kedaulatan Republik Indonesia.